pandangan perspektif mengenai konflik sudah kita bahas di pengantar. Yang pertama, memandang konflik itu sebagai sesuatu yang merugikan. Pandangan ini hanya boleh dianut atau diikuti oleh orang-orang yang belum mampu mengendalikan konflik, belum mampu memanajemen konflik. Jadi kalau kita belum mampu memanajemen konflik, boleh aja memakai yang pertama ini. Memandang konflik itu sebagai sesuatu yang harus dihindari karena merugikan, makanya menghindari konflik. Ya, rancak kalau pesan-pesan biasanya, nah, mengkawa jangan bahualan lah di organisasi itu. Mengkawa jangan bersinggungan, mengkawa jangan bakalahian, dari itu ya Allah lah. Nah, bila papadahan itu diucapkan, itu biasanya kepada orang-orang yang dipandang belum mampu memanajemen konflik. Jadi papadahannya kayak itu. Jangan bakalahian lah, kayaknya, ya kan gitu. Kekanakan kayak itu kalau urgent lah. Nah, turun sekolah, jangan bakalahi gini di sekolahan lah. Nah, jangan itu kan akhirnya jadi menghindari. Ya, ini pikiran dari kaum tradisionalis atau tradisional yang menganggap bahwa konflik itu kada baik dan harus dihindari. Ya, kalaupun ada konflik dikhawatirkan kada bisa untuk manajemen. Nah, itu yang pertama. Kita sekarang kemungkinan masuk di sini. Memandang konflik harus dihindari, jangan sampai terjadi. Nah, setelah ngikut materi ini ya boleh saja ya. Mungkin kadang-kadang ditingkatkan menjadi yang nomor 2. Memandang konflik sebagai sesuatu yang wajar, karena konflik itu tidak dapat dihindari. Nah, tadi kan kakak sampaikan sudah, mau kada mau konflik itu harus ada tuh dalam sebuah hubungan. Kada mau kada ada. Iya, kita menghindari bisa juga datang tarusinya ya kalau kadang-kadang kita yang kada kau menyandangnya. Karena rancak menghindar aja datang kada kesandangan lagi, akhirnya kada kawa mengelolanya. Karena terbiasa menghindari. Jadi mental pemuda para penghindar itu berbeda dengan mental pemuda para penghadap gitu ya, atau pejuang. Orang berjuang itu menghadapi. Orang menghindar itu lari. Ada masalah kayaknya, bisa yang lain mana. Ini menghindar gitu kan, lari karena kada terbiasa menghadapi masalah. Ya. Tapi kalau yang terbiasa berjuang, yang menghadapi masalah, ketika ada masalah, ini kada bakalan menghindar karena sudah mentalnya mental yang menghadapi masalah, bukan mental yang menghindari masalah. Nah, itu harus diterima dan rasional ya. Harus dirasionalisasikan bahwa setiap masalah itu ya masuk akal semua gitu ya. Masuk akal semua. Bila ada hubungan mesti ada masalah. Makanya orang suami istri tuh pian tuh amati aja kakak pian kayak yang sudah kawin. Ya, kuitan pian kan mesti ada kadang-kadang tuh bahualan. Ya kalau ya lah bisa ya kalau bahualan kuitan ya kalau ada mungkin selama kuitan itu jadi suami istri kada pernah bahual maksudnya bertentangan pendapat lah gitu kan ya, berbeda pendapat ada aja, tapi beliau selalu bisa menghadapinya dan menyelesaikannya, makanya hubungannya awet. Namun kada awet berpisah biasanya berakhir di pengadilan agama keluar surat cerai ya kalau nah jadi mesti ada ya, selalu ada konflik itu. Dalam organisasi juga selalu seperti itu gitu. Makanya dipandang bahwa konflik itu wajar, harus diterima dan ya kada kawai lagi gitu kan. Memang ada konflik itu. Ini pandangan orang-orang yang sebagian mengatakan itu orang-orang yang apatis. Apatis itu ya kayak cuek aja ya, konflik aja gitu nah. Masalah kayak itu bang dah adanya gitu kan. Nah, itu orang yang apatis itu seperti itu ya. Nah, ini boleh naik ke yang kedua, bahwa konflik itu wajar. Tapi yang paling bagus itu masuk ke yang ketiga. Konflik itu ada untuk memberikan stimulus bagi pihak-pihak yang terlibat untuk saling berkompetisi dan menemukan solusi sehingga bermanfaat bagi organisasi. Ini yang tadi yang bilanya airnya datar, kita yang mulai gelombang. Supaya ada kompetisi di situ, supaya ada motivasinya di situ, supaya sama-sama bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.
bersaing untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, diciptakan. Saya terus terang ya, dalam berumah tangga itu kalau misalnya di 3 bulan kada ada sesarikan nih atau kada ada bahualan nih, saya buat biasanya masalah ada bahualan. Di 3 bulan tuh sudah paling lawas dah ada bahualan. Tapi karena kita mampu mengendalikan konflik, kita yang munculkan konflik, kita yang mengendalikan, kita yang meredakan, aman. Yang kada aman itu bisanya maulah wal aja, maulah konflik aja ya. Kalau mengendalikan kada bisa, menyelesaikan kada bisa. Harusnya kita tanggung jawab. Kalau kita memunculkan konflik, kita kendalikan konflik itu dan kita juga yang meredakannya. Jangan kita bisanya memunculkan, habis itu hanya menonton orang-orang yang berkonflik. Ya, atau hanya lari gitu kan ya, dan tidak tahu menahu lagi dengan konflik yang sudah dimunculkan itu tadi. Itu kebanyakannya kayak itu. Nah, kita jangan sampai jadi orang yang itu gitu ya. Kita harus bisa memunculkan, tapi harus bertanggung jawab juga, bisa mengendalikan dan akhirnya bisa meredakan atau menyelesaikannya. Oke, itu 3 pandangan mengenai konflik ya. Boleh ada pada diri kita ketiga-tiganya gitu kan ya. Namun disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Jadi, kalau ada orang misalnya yang memang kita kada ya kalau hendak berkonflik lawan orang itu misalnya ya buang-buang waktu, buang-buang energi, yang mending dihindari aja kada usah berkonflik. Ya, saya pagi tadi ada dapat chat ya dari adik binaan saya lah di organisasi juga ya. Kata dia, Kak, kan dia curhat ya ada sedikit masalah apa gitu ya sama orang. Ya kata saya, kalau ikam malawani berarti kan sama kan. Misalnya nih contohnya lah, ada orang gila misalnya datang nampilin pian merenya, pian balas kada kalau lah. Gilanya tuh gila nih kan, datang nampilin pian balas lah kada, tarik lah pian. Kenapa pian tarik? Kan ini gila. Iya. Nah, kemampuan kita mengelola emosi kita, sadar bahwa orang yang tadi nampilin kita tuh ada bakal gitu kan ya. Kalau kita mampu mengendalikan emosi kita menghadapi orang yang jelas-jelas kita tahu orang itu gila, kada bakal, dan ini tidak tanpa kesadaran menampilin kita, itu kedewasaan diri kita. Artinya kalau kita sarik aja itu kada dewasa sudah kita. Karena kita tahu nama nampilin gila. Apalagi saya berkisah, muar bener kalau nang itu tadi tuh menampilin aku aja. Berarti kan tambah harus pintar ya kalau berkisah lawan orang ditampilin orang gila. Nah, apalagi membalas menampilin itu makin fatal, berarti sama pada gila. Iya. Nah, jadi adik binaan saya tadi saya sebutkan seperti itu gitu. Ikamun malawani berarti menurunkan harkat martabat ikam. Karena ikam punya harkat martabat, sedangkan orang tuh kada punya ya. Orang tuh kada gila bang kan, cuman kada pantas dilawani gitu kan. Bila malawani sama jadinya. Nah, itu ya. Itu kisah dari adik organisasi saya yang saya bina gitu. Tadi pagi mencet seperti itu. Nah, pian-pian kayak itu juga ya. Pian-pian kayak itu juga. Harus bisa membuat diri itu dewasa dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Masalah itu alat atau ya instrumen untuk kita bisa mendewasakan diri. Makin banyak dapat masalah, makin bisa kita untuk naik kelas dalam pendewasaan diri. Jadi orang yang cepat naik kelasnya tuh cepat benar naiknya itu nah. Orang ini misalnya berwibawa benar, berpengaruh benar, berhasil benar di pandangan kita sangat-sangat berhasil misalnya. Mesti banyak masalah hidupnya. Mesti banyak masalah. Karena banyak masalah itulah dia cepat naik gitu. Kalau orang kada banyak masalah, mana bisa cepat naik. Ya kalau kisah-kisah guru-guru kita itu apa mencontohkan tuh kayak apa emas itu katanya kan ya,
dibakar, dipukul, di apa gitu kan ya. Ya karena banyak masalah itulah dia jadi emas yang berharga nilainya gitu kan ya. Kalau batu yang di muka-muka gedung kita nih ya karena kada melewati ujian apa-apa kan dibakar kada, dipukul kada, di apa kada, akhirnya kan kada berharga. Setruk kan cuma berapa ratus ribu, coba emas ya segram aja kan sekian ratus ribu gitu. Karena melewati masalah sampai menjadi emas itu. Sedangkan batu sampainya ada di muka gedung ini kada jadi kada pernah melewati apa-apa kan ya. Nah, itulah ya yang perlu kita perhatikan untuk mendewasakan diri kita.